Halo, perkenalkan nama saya Felix Sampe dengan NIM 19506011, kelas A, Prodi Pendidikan Kimia, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Adapun tujuan pembelajaran yaitu, yang pertama dapat menjelaskan bunyi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, mampu menghitung massa zat sebelum dan massa zat sesudah reaksi berdasarkan hukum kekekalan massa. Sebelum kita membahas mengenai hukum kekekalan massa lebih lanjut, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Yang pertama, pembakaran kertas. Seperti yang kita ketahui, massa abu hasil pembakaran akan lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Jadi, apakah reaksi pembakaran kertas disertai dengan pengurangan massa? Fenomena yang kedua yaitu perkaratan besi. Massa besi yang berkarat akan lebih berat dibandingkan massa besi awalnya. Jadi, apakah reaksi perkaratan besi disertai dengan penambahan massa? Selanjutnya, terkait massa zat-zat dalam suatu reaksi, Lavoisier telah menyelidiki massa zat sebelum dan massa zat sesudah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum reaksi, kemudian menimbang zat hasil reaksinya. Dan ternyata massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi itu sama atau tetap. Lavoisier kemudian menyimpulkan hasil temuannya dalam suatu hukum yang dikenal dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contohnya, zat A ditambah B menghasilkan zat C ditambah D. A tambah B merupakan zat bereaksi atau reaktan. Kemudian, C ditambah D merupakan zat hasil reaksi atau produk. Jadi menurut hukum kekekalan massa, zat bereaksi akan memiliki massa yang sama dengan zat hasil reaksi. Untuk membuktikan hukum kekekalan massa, kita bisa melakukan percobaan dengan mereaksikan timbal 2 nitrat dengan kalium iodida dalam tabung Y tertutup. Jadi, satu kaki tabung Y diisi dengan PbNO3 2 kali, dan satu kaki tabung lainnya diisi dengan kalium iodida. Setelah itu kita timbang tabung Y tersebut. Misalnya kita peroleh massa zat sebelum reaksi yaitu 10 gram. Setelah itu, kedua larutan dicampurkan dalam tabung Y dengan memiringkan tabung tersebut dan kita amati perubahan yang terjadi. Setelah itu kita timbang kembali tabung Y dengan isinya sebagai massa zat setelah reaksi. Berdasarkan hukum kekekalan massa, seharusnya massa zat setelah reaksi sama dengan massa zat sebelum reaksi, yaitu 10 gram. Untuk ilustrasi ini, persamaan reaksi yang terjadi yaitu PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki menghasilkan PbI2 ditambah 2 KNO3, yaitu massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Massa PbNO3 2 kali ditambah massa Ki sama dengan massa PbI2 ditambah massa KNO3, yaitu 10 gram. Lalu bagaimana dengan pembakaran kertas? Mengapa massa abu hasil pembakaran lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar? Nah, hal ini disebabkan karena pembakaran kertas yang kita lakukan berlangsung dalam ruang terbuka, sehingga hasil reaksi yang berupa gas tidak tertimbang. Kemudian untuk perkaratan besi, massa besi yang berkarat lebih berat dibandingkan massa besi awalnya. Jadi reaksi perkaratan besi merupakan reaksi pengikatan oksigen dari udara dengan persamaan 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Dalam hal ini, besi yang mempunyai massa tertentu akan bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa baru, yaitu besi 3 oksida, dengan rumus molekul Fe2O3
Nah, massa besi 3 oksida ini sama dengan massa besi ditambah dengan massa oksigen mula-mula. Sehingga sudah pasti massa besi lebih besar dibandingkan massa awalnya. Jadi, hukum kekekalan massa hanya berlaku untuk sistem tertutup. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan. Indikator soalnya, disajikan sebuah masalah, siswa dapat menentukan massa oksigen yang bereaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa. Soal, kawat tembaga dibakar sehingga terbentuk tembaga oksida. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2Cu ditambah O2 menghasilkan 2CuO. Jika berat Cu semula adalah 32 gram dan CuO yang terbentuk sebanyak 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Kita masuk pada pembahasan. Reaksinya yaitu 2Cu ditambah O2 menghasilkan 2CuO. Diketahui massa Cu sebanyak 32 gram, massa CuO sebanyak 40 gram. Yang ditanyakan yaitu berat oksigen yang bereaksi. Penyelesaiannya, karena kita ingin mencari massa oksigen, jadi kita harus mengurangkan massa CuO dengan massa Cu. Jadi 32 gram ditambah O2 sama dengan 40 gram. O2 sama dengan 40 dikurang 32 gram sama dengan 8 gram. Jadi berat O2 yang bereaksi adalah 8 gram. Yang kedua, menjudgment yang dapat dipercaya. Indikator soal, disajikan sebuah tabel hasil eksperimen. Siswa dapat menentukan data hasil eksperimen yang belum lengkap dengan tepat berdasarkan hukum kekekalan massa. Soal, dilakukan percobaan reaksi pembakaran pita magnesium dengan oksigen. Diperoleh data di bawah ini. Lengkapilah data tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa. Pembahasan. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Untuk bagian A, magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida, yaitu 48 gram ditambah 32 gram sama dengan magnesium oksida. Jadi massa magnesium oksida sama dengan 48 gram ditambah 32 gram sama dengan 80 gram. Bagian B, magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi massa magnesium sama dengan massa magnesium oksida dikurang massa oksigen sama dengan 5 gram dikurang 2 gram, yaitu 3 gram. Bagian C, magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida dikurang massa magnesium sama dengan 10 gram dikurang 6 gram, yaitu sebanyak 4 gram. Jadi nilai A, B, dan C yang ada di tabel secara berturut-turut yaitu 80 gram, 3 gram, dan 4 gram. Soal yang ketiga, membandingkan kesimpulan. Indikator soalnya, disajikan sebuah pernyataan yang diasumsikan kepada siswa adalah benar dan terdiri dari satu kesimpulan yang benar. Siswa dapat membandingkan kesimpulan yang sesuai dengan pernyataan yang disajikan berdasarkan hukum kekekalan massa. Soalnya, disajikan dua pernyataan. Pernyataan pertama, dalam bejana tertutup 2,6 gram gas etuna dapat bereaksi dengan 8 gram gas oksigen membentuk 8,8 gram gas karbon dioksida dan 1,8 gram uap air. Pernyataan kedua, kristal iodin yang massanya 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Setelah bereaksi, ternyata didapatkan 2,5 gram gas hidrogen iodida. Dari pernyataan di atas, bandingkan mana yang sesuai dengan hukum kekekalan massa. Kita masuk pada pembahasan. Untuk pernyataan pertama, kita tentukan total massa zat-zat yang bereaksi dan total massa zat-zat hasil reaksinya.
Untuk total massa zat-zat yang bereaksi yaitu massa gas etuna ditambah massa gas oksigen, sama dengan 2,6 gram ditambah 8 gram, sama dengan 10,6 gram. Untuk total massa zat-zat hasil reaksi, yaitu massa gas karbon dioksida ditambah massa uap air, sama dengan 8,8 gram ditambah 1,8 gram, sama dengan 10,6 gram. Ternyata massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, yaitu sebanyak 10,6 gram. Maka pernyataan pada soal ini memenuhi hukum kekekalan massa. Untuk pernyataan kedua, kita cari total massa zat-zat yang bereaksi dan juga total massa zat hasil reaksi. Untuk total massa zat-zat yang bereaksi yaitu massa iodin ditambah massa gas hidrogen, sama dengan 10 gram ditambah 10 gram, sama dengan 20 gram. Untuk total massa zat hasil reaksi yaitu massa gas hidrogen iodida, sama dengan 2,5 gram. Ternyata massa zat-zat sebelum reaksi tidak sama dengan massa zat sesudah reaksi. Maka reaksi pada soal ini tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi, untuk pernyataan pertama, itu sesuai dengan hukum kekekalan massa, sedangkan pernyataan kedua tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Kita masuk pada soal terakhir, yaitu menentukan kesimpulan. Indikator soalnya disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menentukan kesimpulan yang sesuai dengan pernyataan berdasarkan hukum kekekalan massa. Soalnya, sebanyak 32 gram serbuk sulfur direaksikan dengan gas oksigen sebanyak 32 gram, menghasilkan gas sulfur dioksida sebanyak 64 gram. Buatlah kesimpulan yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan hukum kekekalan massa. Kita masuk pada pembahasan. Persamaan reaksinya yaitu S ditambah O2 menghasilkan SO2. Bunyi hukum kekekalan massa yaitu dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi kita harus mencari massa zat sebelum reaksi dan juga massa zat sesudah reaksinya. Untuk massa zat sebelum reaksi yaitu massa sulfur ditambah massa oksigen, sama dengan 32 gram ditambah 32 gram, sama dengan 64 gram. Selanjutnya untuk massa zat sesudah reaksi yaitu massa SO2, yaitu sebanyak 64 gram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut sudah sesuai dengan hukum kekekalan massa, karena massa sebelum dan sesudah reaksinya sama, yaitu sebanyak 64 gram. Sekian video dari saya mengenai hukum kekekalan massa. Terima kasih.